Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Untuk terus menjaga kesehatan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini admin membahas mengenai soal-soal P3K teknis PAI. Ini soal-soal yang sering keluar ya di tes P3K sesuai FR baik tahap 1 maupun tahap 2 ataupun di tahap ataupun yang P3K tahun 2020. Ini yang P3K tahun 2020 juga keluar ya, sedikit keluar, maksudnya juga keluar di tahap di tes P3K tahun 2021. Mengenai P3K tahap 3, silakan Bapak Ibu guru untuk terus mengecek, terus mengamati informasi-informasi, terus mengecek informasi mengenai tahap 3 itu ya, karena masih pemberkasan di tahap 2 ini ya. Itu bisa jadi itu di awal Februari atau pertengahan Februari atau akhir Februari. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat di dalam belajar. Pastinya Bapak Ibu guru itu matang ya, sudah matang, sudah siap di dalam menghadapi tes seleksi tahap 3 nanti. Oke, sebelum soal dimulai ya, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan yang berkenan silakan subscribe, like, komen. Ya, yang baru tahu atau yang baru tahu channel ini ya, silakan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Baik, sebelum dimulai marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Soal nomor 1. Dalam praktek teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk TPP, kecuali A. berpikir induktif, B. mementingkan pengalaman, C. membatasi kebebasan siswa, atau D. melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini soal-soal yang sering keluar ya. Ini soal yang sering keluar, soal yang keluar di tahap 1. Ini menurut teman-teman kemarin ya. Ini. Jadi silakan Bapak Ibu guru untuk terus mencari informasi mengenai soal-soal yang keluar gitu ya. Bertanya-tanya sama teman gitu ya. Gitu. Dalam praktik teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk TPP kecuali. Jadi yang kecuali yaitu yang C. membatasi kebebasan siswa. Jadi di teori humanistik itu tidak membatasi siswa, tidak membatasi kebebasan siswa. Ya, seperti itu. Berpikir induktif, mementingkan pengalaman, melibatkan siswa secara aktif gitu ya. Guru di dalam menyampaikan pembelajaran itu melibatkan siswa untuk aktif seperti itu ya. Misalnya memberikan materi siswa untuk berpikir induktif seperti itu. Tidak membatasi siswa ya, di dalam pembelajaran. Jadi nomor 1 jawabannya yang C. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita lanjut soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Pengertian belajar menurut teori kognitif tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Di antara tokoh-tokoh dari teori kognitif yaitu A.
G-nya was not taken. B. Wagner, Beckett, Ossofer, dan Brunner. C. Beckett, Lev-Vygotsky, Ossofer, dan Wagner. Atau D. Lev-Vygotsky, Watson, dan atau Ossofer. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami. Ini mengenai teori kognitif, teori belajar kognitif. Jadi tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, ya, tapi memanfaatkan proses belajar dari hasil belajarnya. Ya, seperti itu. Jadi ini menurut teorinya siapa? Tokoh-tokoh dari teori kognitif yaitu Beckett, Ossofer, dan Brunner. Ini soal-soal yang tidak asing, ini pasti luar ya soal-soal mengenai teori-teori ini. Jawabannya yang B, Beckett, Ossofer, dan Brunner. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Pembelajaran bermakna dalam teori belajar kognitif artinya A. Penjelasan guru tentang kata untuk memperjelas keseluruhan maknanya. B. Perolahan pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif. C. Pengetahuan yang bersifat abstrak diorganisasi dengan pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Atau D. Materi yang dipelajari diasimilasi dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Nah, ini juga soal yang sering keluar juga ya, seperti itu. Jadi pembelajaran bermakna ya, dalam teori belajar kognitif itu apa? Ya, gitu. Jadi jawabannya D. Materi yang dipelajari diasimilasi dan dihubungkan atau dikaitkan, mengaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, yang menghubungkan. Misalnya guru memberikan pelajaran, kemudian materi itu dikaitkan, dihubungkan dengan pengetahuan siswa, ya, dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya dalam ibu guru itu mengenai mengenai misalnya dalam agama itu materi kewajiban sholat atau kewajiban apa. Nah itu yang mengenai teladan. Nah, siswa itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah menjalankan sholat, ya, itu dikaitkan. Atau contoh-contoh yang lain. Jadi siswa memiliki pengetahuan. Oh iya ini loh Pak Guru. Seperti itu. Mengaitkan pengetahuan yang dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Seperti itu. Jadi nomor 3 jawabannya yang D. Pokoknya yang teori kognitif itu guru memberikan pembelajaran dan menghubungkan atau mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan adalah A. Muktasib, B. Mujtahid, C. Zalimun li nafsi, atau D. Sabiqun bil khairat. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya ini. Jadi perbuatan yang seimbang antara kejahatan dan keburukan, kejahatan dan kebaikan. Ya. Misalnya kejahatannya 5%, kebaikannya maksudnya kejahatannya itu 50%.
50%, kebaikan 50%, sama-sama imbang. Itu namanya muktasi. Ya. Dosa terus diimbangi, dosa diimbangi, dosa diimbangi. Kayak gitu, dosa terus ya, minta ampun dosa ya, itu ya, jahat baik secara seimbang. Itu namanya muktasi. Itu ya. Baik, kita lanjut. Langsung saja lanjut ke soal yang nomor 5. Nabi memerintahkan kita untuk menjaga iman dan bertakwa serta menjauhi dosa. Tujuan atau hikmahnya adalah A. Mensucikan hati, B. Mensucikan jiwa, C. Mensucikan badan, atau D. Mensucikan diri. Nah, ini soal yang sering keluar ya, pasti. Ini apa? Ya. Gitu. Apa yang mensucikan hati, apa mensucikan jiwa, apa mensucikan badan, atau mensucikan diri. Iya. Ini jawabannya itu bisa betul semua, tapi pilih yang paling betul, yang poinnya paling betul. Ya. Jadi jawabannya yang A, mensucikan hati. Kalau mensucikan badan ya itu juga bisa betul, mensucikan jiwa juga bisa betul, mensucikan diri juga bisa betul, tetapi untuk memilih soal yang paling betul yaitu mensucikan hati. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar dari ikan hati. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat di dalam belajar. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut yang langsung saja soal yang nomor 6. Soal nomor 6. Dalam Quran surat An-Naba ayat 6-7 menjelaskan tentang apa? A. Rusaknya bumi disebabkan oleh ulah manusia sendiri. B. Alam semesta diciptakan untuk manusia. C. Pentingnya menjaga silaturahmi, atau D. Diciptakannya gunung-gunung sebagai pasak bumi. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami, untuk membuka Quran surat An-Naba ayat 6 dan 7. Untuk mengenai tentang apa, menjelaskan tentang apa. Apa rusaknya bumi disebabkan oleh ulah manusia, apa alam semesta diciptakan untuk manusia, ya. Apa pentingnya menjaga silaturahmi, atau diciptakannya gunung-gunung sebagai pasak bumi. Ya. Itu silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Pastinya Bapak Ibu guru paham ya. Jadi nomor 6 jawabannya yang D. Itu. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Mohon untuk dibenarkan, komen di bawah. Baik, semoga bermanfaat dan semoga kita tahap 3. Kita langsung saja lanjut soal yang nomor 7. Soal nomor 7 berikut ini adalah Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Nah, kecuali A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, atau D. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Nah, itu Rasul Azmi itu ada berapa? Ini Rasul Azmi ini materi kelas 5 SD ya. Pastinya Bapak Ibu guru yang guru SD atau SMP itu pasti tahu ya. Itu ya, pasti tahu ya. Nama-nama Rasulul Azmi ya. Nabi Isa sudah pasti, Nabi Nuh
sudah pasti, Nabi Ibrahim sudah pasti, Nabi Muhammad SAW apalagi sudah pasti, Rasulullah resmi. Itu ada 5 ya, Rasulullah resmi. Ini yang bukan, berarti apa? Yang Nabi Adam alaihi salam ya. Itu deh. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Kita lanjut soal nomor 8. Di bawah ini tokoh pergerakan Muslim modern. Di bawah ini tokoh pergerakan Muslim modern di Mesir adalah A. Muhammad Abduh, B. Sayyid Burhan, C. Sayyid Amir Ali, atau D. Muhammad Iqbal. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ini soal-soal yang mudah ya. Yang penting Bapak Ibu guru untuk dapat untuk mengingatnya. Bapak Ibu guru mengingat yang soal-soal yang luar atau belajar materi-materi mengenai SKI gitu ya. Terus misalnya Bapak Ibu guru di buku mengenai SKI itu mengenai apa itu peradaban Islam gitu ya, itu pasti keluar seperti itu, pasti jadi situ ya materi-materi tersebut ya. Jadi nomor 8 jawabannya yang Muhammad Abduh. Itu Muhammad Abduh itu ya, dalam pergerakan Muslim modern di Mesir itu sangat bagus, sangat besar ya. Sehingga ya, itu apa namanya itu cepat meluas dalam era modern ini. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Jadi nomor 8 jawabannya A. Kita lanjut soal nomor 9. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadikan sandaran hadis, yaitu A. Matan, B. Rawi, C. Sanad, atau D. Rijalul hadis. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran hadis, yaitu apa matan, apa rawi, atau sanad, atau rijalul hadis. Ini pelajaran fikih ya, di kelas antara kelas 10, kelas 11, kelas 12. Pastinya Bapak guru paham ya. Maksudnya untuk mengingatnya mengenai fikih ya. Ini fikih juga masuk ini mengenai hadis-hadis ke hadis. Pengertian hadis itu apa, matan itu apa, rawi itu apa, sanad itu apa, rijalul hadis itu apa. Maksudnya paham ya, apalagi yang pesantren, apalagi yang di pesantren pasti sudah pasti paham seperti itu mengenai matan itu apa, rawi itu apa, sanad itu apa, rijalul hadis itu apa. Jadi nomor 9 jawabannya yang C, sanad ya. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 10. Pak Andi meninggal pada umur 50 tahun, termasuk takdir A. Takdir qadar, B. Qadar, C. Takdir samawi, atau D. Takdir umri. Nah, ini soal yang gampang ya, pasti waktu itu guru sudah paham ya, sudah tahu mengenai takdir ya, mengenai qadar itu apa, takdir samawi itu apa ya, takdir umri itu apa gitu ya. Jadi ini nomor 10 soalnya itu biasanya bentuknya narasi, misalnya itu diceritakan dulu. Yang penting Bapak Ibu guru langsung ketika sudah tahu soalnya dan pembahasannya yang ada di sofa, langsung apa namanya itu langsung paham pernyataan soal ya. Kadang kekeliruannya itu antara kecualian, kadang kurang cermatnya pasti kebanyakan kata-kata kecualian itu tertinggal dalam memahami soal. Misalnya berikut ini contoh-contoh apa tokoh-tokoh
ada kata kecuali misalnya yang kurang teliti dalam membaca soal, kata kecualinya pasti itu tidak terbaca. Jadi sehingga soal yang jawaban yang dipilih itu jadi salah seperti itu ya. Jadi harus cermat di dalam membaca, terus di dalam mengingat. Nomor 10 sudah pasti jawabannya yang takdir umri ya, seperti itu. Alhamdulillah ya, ini 10 FR 10 prediksi ya mengenai soal-soal P3K tahap 3 nanti, maksudnya prediksi soal P3K untuk seleksi tahap 3 untuk persiapan tahap 3 nanti. Namun yang begitu guru terus berusaha, terus berdoa itu terus berusaha berikhtiar ya. Yang misalnya di tahap 1, tahap 2 belum, ya semoga di tahap yang ketiga. Demikian, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.